1945 until 1991, the Eastern Bloc, dominated by the Soviet Union, and the West, headed by the United States. This marks the beginning of ongoing tension between the Soviets and the Americans. This is the Cold War. Di balik tirai besi Eropa, di antara bayang-bayang bom nuklir dan dentuman sepatu para tentara, berdiri dua kekuatan raksasa yang membelah dunia menjadi dua, Uni Soviet di satu sisi, dan NATO di sisi lain. Konflik keduanya bukan sekadar perang senjata, tetapi perang ideologi, pengaruh, dan ambisi global. Ini adalah kisah panjang 7 dekade, kisah gesekan yang tak pernah padam, dari Perang Dingin, keruntuhan Soviet, sampai ketegangan modern antara Rusia dan NATO hari ini. Tahun 1945. Dunia baru selesai dari kengerian Perang Dunia Kedua. Eropa hancur berdebu. Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu-sekutunya mencurigai Uni Soviet yang makin meluas pengaruhnya di Eropa Timur. Sementara itu, Uni Soviet memandang Barat sebagai ancaman yang ingin menggagalkan revolusi sosialis. Pada 1949, negara-negara Barat mendirikan NATO, North Atlantic Treaty Organization. Tujuannya jelas, menahan ekspansi Uni Soviet dan memastikan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semuanya. Sebagai respon, Uni Soviet tidak tinggal diam. Tahun 1955, Moskow membentuk Pakta Warsawa, aliansi militer yang menyatukan negara-negara Eropa Timur di bawah kepemimpinan Soviet. Dunia resmi terbagi dua. Dua blok, dua ideologi, dua kekuatan nuklir, saling menatap dengan ujung peluru. Пусть должен знать, что он имеет против себя решительного врага. И эти люди Tahun 1950-an hingga 1960-an menjadi masa paling menegangkan. Kedua pihak saling berpacu membangun ribuan bom nuklir. Dari bom hidrogen hingga rudal balistik antar benua. Setiap langkah kecil bisa memicu perang global. Ketegangan makin tinggi saat Uni Soviet menempatkan rudal di Kuba tahun 1962. Krisis misil Kuba menjadi momen ketika dunia hanya berjarak beberapa detik dari kiamat nuklir. Namun, setelah negosiasi alot, keduanya mundur selangkah. Perang nuklir berhasil dihindari, untuk sementara. Tetapi perlombaan senjata tidak berhenti. NATO membangun sistem rudal di Eropa Barat. Uni Soviet membalas dengan menempatkan rudal SS-20. Eropa menjadi panggung gengsi mematikan antara dua raksasa dunia. Konflik tidak selalu terjadi di Eropa. Perang Dingin menyebar ke Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Uni Soviet mendukung revolusi komunis di berbagai negara. Sementara NATO dan sekutu-sekutu Barat berusaha menggagalkannya. Perang Korea, Perang Vietnam, invasi Soviet ke Afghanistan, kudeta-kudeta militer di berbagai negara. Semua adalah bagian dari pertempuran tidak langsung antara Soviet dan NATO. Moskow dan Washington tidak pernah berhadapan langsung dengan pasukan mereka. Tetapi mereka saling menyerang melalui negara lain, perang proksi yang panjang dan melelahkan. Memasuki 1980-an,
Uni Soviet menghadapi tekanan besar. Ekonomi mereka melemah. Perang Afghanistan menguras anggaran. Teknologi militer Barat melesat maju, terutama setelah Amerika meluncurkan program SDI, Star Wars, sistem pertahanan rudal ruang angkasa. Di sisi lain, gerakan pro-demokrasi muncul di Eropa Timur. Polandia mengguncang. Jerman Timur rapuh. Uni Soviet di bawah Mikhail Gorbachev mencoba reformasi melalui Glasnost dan Perestroika. Namun perubahan itu justru mempercepat runtuhnya sistem Soviet. Tahun 1991, Uni Soviet bubar. Pakta Warsawa bubar. Untuk pertama kalinya, NATO berdiri tanpa musuh utama. Tapi konflik justru memasuki babak baru. Rusia sebagai pewaris Soviet berharap NATO akan berhenti memperluas pengaruhnya. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Pada 1990-an hingga 2000-an, NATO menambahkan banyak anggota baru, Polandia, Lituania, Latvia, Estonia, Hungaria, Rumania, Bulgaria. Sebagian besar adalah bekas negara satelit Soviet. Di mata Moskow, ini adalah pengkhianatan sejarah. Rusia merasa NATO mendekat ke perbatasannya dan mengancam keamanan nasional. Kepercayaan yang sempat mulai pulih kembali runtuh. Benih ketegangan baru ditanam jauh sebelum krisis Ukraina terjadi. Akhir 1990, NATO melakukan intervensi di Yugoslavia untuk menghentikan pembersihan etnis di Kosovo. Rusia marah. Moskow melihat tindakan itu sebagai bukti bahwa NATO tidak hanya defensif, tetapi bisa menyerang negara berdaulat tanpa persetujuan PBB. Keputusan NATO membombardir Serbia memperdalam jurang antara Barat dan Rusia. Kepercayaan yang rapuh kembali retak. Tahun 2000, Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan. Rusia bangkit dari krisis ekonomi, memperkuat militer, dan kembali memainkan peran sebagai kekuatan global. Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan membiarkan NATO mengelilinginya. Pidatonya di Munich 2007 menjadi deklarasi bahwa Moskow siap menantang tatanan internasional versi Barat. Национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Puncak ketegangan muncul ketika Georgia, negara kecil di Kaukasus, mengungkapkan niat bergabung dengan NATO. Rusia merespons dengan kekuatan militer. Perang 5 hari pecah pada 2008. Pasukan Rusia bergerak cepat, menunjukkan bahwa Moskow tidak akan tinggal diam jika NATO mendekat ke wilayah yang dianggap halaman belakangnya. Tahun 2014, protes besar menggulingkan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang dekat dengan Rusia. Ukraina kemudian mengarahkan diri ke Uni Eropa dan NATO. Rusia menganggap ini sebagai ancaman langsung. Dalam langkah berani, Moskow menguasai Crimea, wilayah strategis yang menjadi markas armada Laut Hitam. NATO mengecam keras, menjatuhkan sanksi, dan memperkuat pasukan di Eropa Timur. Sejak itu, hubungan Rusia-NATO memburuk drastis. Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar ke Ukraina.
Moskow menyebutnya operasi militer khusus, tetapi bagi NATO dan dunia Barat, itu adalah agresi terang-terangan. NATO tidak mengirim pasukan ke Ukraina, tetapi memberikan dukungan senjata, pelatihan, intelijen, dan solidaritas penuh kepada Kiev. Eropa kembali merasakan suasana perang dingin, bahkan lebih panas. Beberapa negara yang sebelumnya netral seperti Finlandia dan Swedia akhirnya bergabung dengan NATO, memperluas aliansi hingga langsung berbatasan dengan Rusia. Konflik tidak lagi hanya tentang tank dan rudal. Kini Rusia dan NATO berhadapan dalam perang siber, perebutan satelit, drone otonom, dan propaganda digital. Keduanya membangun senjata hipersonik, sistem pertahanan mutakhir, serta jaringan intelijen global. Pertarungan kini bergerak ke dimensi baru. Lebih dari 70 tahun sejak kelahiran NATO, konflik dengan Uni Soviet dan Rusia tidak pernah benar-benar padam. Dari perang dingin hingga perang modern di Ukraina, dari perlombaan nuklir hingga perang informasi, hubungan kedua kekuatan ini selalu ditandai kecurigaan, kompetisi, dan perebutan pengaruh. Selama NATO terus memperluas pengaruhnya, selama Rusia terus merasa terancam, selama dunia masih dipenuhi blok-blok kekuatan yang saling bersaing, maka konflik Rusia-NATO tidak akan pernah benar-benar berakhir. Kisah ini masih berlanjut. Dan dunia hanya bisa berharap, agar tidak ada satu kesalahan kecil yang mengubah ketegangan menjadi perang besar.